Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Nurlinda SM, SEAK MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi sektor publik, dan yang saya banggakan dengan kepada teman-teman semua. Pada dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang akuntansi pemerintah dan mencoba untuk menjelaskan beberapa studi, salah satu studi kasus yang ada. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih tentang akuntansi pemerintah, yuk ikutin dulu pembahasannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengolahan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 1. Sebagai seorang akuntan, hal dasar sebagai acuan dalam menganalisis laporan keuangan yang akan diambil kesimpulannya, yaitu dengan mengambil data laporan keuangan di tahun sebelumnya. Jumlah laporan keuangan untuk tahun lalu akan disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada tahun periode setelahnya. Ini adalah neraca PPKD Pemerintah Kota Sejahtera pada 1 Januari 2015. Langsung masuk kepada studi kasus yang pertama, itu pada tanggal 1 Januari 2015 ditetapkan bahwa dana alokasi khusus yang akan diterima oleh pemerintah Kota Sejahtera untuk tahun periode 2015 adalah sebesar 1.300.000. Nah, untuk penyelesaian kasus berikut, kita harus tahu dulu nih apa itu yang dimaksud oleh dana alokasi khusus atau DAK. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban daerah. Jadi dalam transaksi sebelumnya dijelaskan bahwa PPKD Kota Sejahtera akan menerima alokasi dana. Berarti secara tidak langsung uang tersebut belum cair atau masih berbentuk rencana. Jadi akun yang akan ditulis pada jurnal umum adalah piutang pendapatan DAK pada pendapatan DAK. Nah, untuk pencatatannya pada jurnal umum, kita mencatatnya piutang DAK pada pendapatan DAK yang dicatat menggunakan basis akrual. Kenapa? Karena dalam transaksi dijelaskan bahwa pemerintah Kota Sejahtera akan, dalam artian uang yang dialokasikan untuk pemerintah Kota Sejahtera itu belum terrealisasi. Dalam artian sebuah ketetapan, berarti dana yang dikeluarkan itu masih berbentuk tulisan, belum direalisasi. Lanjut pada studi kasus nomor 2, yaitu pada tanggal 15 Januari 2015, SPPKD menerbitkan SP2D LUP untuk OPD makmur sebesar 25.000. Nah, akun pencatatan pada jurnal adalah RKUPD makmur pada kas di kas daerah. Lanjut pada studi kasus nomor 3, pada tanggal 1 Februari 2015, kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk gaji sebesar 215.000. Nah, untuk pencatatannya dilakukan adalah RKUPD makmur untuk gaji pada kas di kas daerah. Yang keempat adalah pada tanggal 3 Februari 2015 ditetapkan bahwa pemerintah kota simulasi. Pada tanggal 3 Februari 2015 ditetapkan bahwa pemerintah Kota Sejahtera akan menerima pendapatan bagi hasil dari PPh 21 sebesar 600.000. Nah, pencatatan yang dilakukan di jurnal umum adalah piutang bagi hasil PPh 21 pada pendapatan bagi hasil LO. Kenapa gitu? Karena yang dicatat dalam studi kasus ini adalah catatan yang berbasis akrual, karena uang yang didapat dari pemerintah itu belum terrealisasi, masih akan menerima, masih dalam bentuk pencatatan. Jadi pencatatan dilakukan oleh LO.
Nomor 5, pada tanggal 1 Maret 2015 pemerintah Kota Simulasi mencairkan dana cadangan sebesar 100.000. Nah, menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 55 tahun 2020 untuk tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menjelaskan bahwa dana cadangan ini adalah dana yang disisihkan untuk kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun periode anggaran. Nah, pada transaksi ini itu perlu dicatat berbasis kas, karena terdapat arus kas keluar masuk nih, yang termasuk adalah realisasi anggaran. Ya, makanya dari itu dicatat berbasis kas itu. Nah, untuk akunnya yang dicatat adalah kas di kas daerah pada dana cadangan sebesar 100.000 dan perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 100.000. Lanjut, untuk transaksi 6, pada tanggal 5 Juni 2015, pemerintah Kota Sejahtera menerima pendapatan bagi hasil dari PPH sebesar 600.000. Nah, pada kasus nomor 4 sebelumnya, pada tanggal 3 Februari, kan pemerintah Kota Sejahtera itu akan mendapatkan. Nah, pada tanggal 5 Juni 2015, untuk pendapatan itu tersebut sudah terrealisasi. Berarti akun yang dicatat pada jurnalnya adalah kas di kas daerah menutupi piutang yang telah dicatat pada transaksi sebelumnya, yaitu piutang pendapatan bagi hasil 21 sebesar 600.000. Nah, untuk pencatatan basis kasnya adalah perubahan sal pada pendapatan bagi hasil daerah pada pendapatan bagi hasil PPh 21 dicatat sebagai LRA. Lanjut, pada tanggal 11 Juni 2015, BUD menerbitkan uang setoran pendapatan pajak dari OPD Makmur sebesar 30.000. Nah, untuk ini transaksi penyotoran pendapatan dari OPD Makmur yang akan digunakan adalah kas daerah. Nah, untuk akunnya adalah kas daerah pada RKOPD Makmur untuk pendapatan gaji. Lanjut, pada tanggal 11 Juni 2015, BUD menerima setoran pendapatan pajak dari OPD Makmur sebesar 30.000. Nah, untuk akunnya yang akan dicatat pada jurnal adalah kas di kas daerah pada RKOPD Makmur untuk pendapatan pajak sebesar 30.000. Nah, lanjut lagi, pada tanggal 4 Juni 2015, BUD menerima uang setoran pendapatan retribusi daerah OPD Makmur sebesar 15.000. Nah, untuk akunnya yaitu kas di kas daerah pada RKOPD Makmur untuk pendapatan retribusi parkir. Lanjut lagi, pada tanggal 9 September 2015, BUD menerbitkan SP2D untuk membayar pembelian kendaraan dinas bagi OPD Makmur sebesar 250.000. Nah, untuk akunnya yang akan dicatat pada jurnal umum adalah RKOPD Makmur untuk kendaraan dinas pada kas di kas daerah. Lanjut lagi, pada 1 Oktober 2015, BUD menerbitkan SP2D LS atau langsung untuk membayar sewa eskavator OPD Makmur sebesar 36.000. Oke, untuk akun yang dicatat adalah RKOPD Makmur untuk sewa eskavator pada kas di kas daerah sebesar 36.000. Lanjut, pada tanggal 1 November 2015, PPKD menerima dana alokasi khusus untuk tahun 2015, yaitu sebesar 1.300.000. Nah, pada tanggal 1 November ini adalah realisasi daripada transaksi yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2015. Nah, untuk pencatatannya adalah dicatat berbasis kas karena terdapat aliran keluar masuk dana. Nah, untuk akun itu sendiri adalah kas di kas daerah pada piutang DAK. Karena kenapa piutang dibuat di kredit? Karena kita harus menutupi akun piutang yang ada di atas, yang pada transaksi sebelumnya, itu tanggal 1 Januari. Lanjut, untuk basis kasnya adalah perubahan sal pada pendapatan DAK yang dicatat sebagai LRA, yaitu sebesar 1.300.000. Lanjut, pada tanggal 18 November 2015, pemerintah Kota Sejahtera itu memberikan hibah kepada organisasi kepemudaan kelurahan serah sebesar 700.000 dengan menggunakan SP2D. Nah,
Transaksi pemberian hibah yang dicatat dengan menjurnal beban hibah pada kas daerah sebab adanya tuh pengeluaran kas di BUD yang berdasarkan ASP2DLS. Selain itu perlu dijurnal juga transaksi berdasarkan basis kas karena transaksi tersebut tuh merupakan transaksi yang terdapat aliran keluar masuk kas. Maka akun yang dicatat adalah beban hibah kepada pada organisasi Kelurahan Cerah pada kas di kas daerah, dan untuk basis kasnya adalah belanja hibah organisasi Kelurahan Cerah pada Purbansal. Dan untuk transaksi yang terakhir adalah pada tanggal 20 November 2015 pemerintah Kota Sejahtera itu melakukan transfer dana sebesar 800.000 sebagai penyertaan modal pada PDAM. Transaksi pemberian pinjaman pada BUMN ini dicatat dengan menjurnal pinjaman kepada perusahaan daerah yang diterbitkan yang didebit untuk mencatat pengakuan sebagai investasi. Nah, Pemda dan kas daerah dikredit. Oke, lanjut untuk transaksi terakhir yaitu pada tanggal 20 November 2015 pemerintah Kota Sejahtera itu melakukan transfer dana sebesar 800.000 sebagai penyertaan modal di PT Telekomunikasi. Nah, untuk transaksi pemberian dana kepada BUMD ini terkait pada penjurnalan peminjaman pada perusahaan daerah yang dicatat sebagai debit sebagai pengakuan investasi. Nah, karena terdapat aliran kas keluar masuk, maka transaksi ini tuh dibuat berdasarkan basis kas juga. Untuk akunnya yang dicatat adalah investasi jangka panjang pada PT Telekomunikasi pada kas daerah karena terdapat uang keluar. Dan untuk catatan basis kasnya adalah pengeluaran pembiayaan pada Purbansal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan oleh OPD atau organisasi perangkat daerah yang disusun dan diklasifikasikan jenisnya. Akun-akun tersebut terbagi atas dua golongan. Yang pertama, akun real. Akun real merupakan akun yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada akun nominal. Akun nominal merupakan akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Langsung saja saya akan membahas buku besar pada kasus pemerintah Kota Sejahtera. Yang pertama dengan kode rekening 0.0.0.00 dengan nama rekening perubahan sal bersaldo 500.000. Selanjutnya dengan kode rekening 1.1.1.01.01 dengan nama rekening kas di kas daerah bersaldo 819.000. Selanjutnya dengan kode rekening 1.1.3.05.04 dengan nama rekening piutang DAK bersaldo 0. Selanjutnya dengan kode rekening 1.1.3.07.01 dengan nama rekening piutang bagi hasil bersaldo 0. Selanjutnya dengan kode rekening 1.1.9.01.01 dengan nama rekening RKOPD Makmur bersaldo 481.000. Selanjutnya dengan kode rekening 1.2.1.01.01 dengan nama rekening investasi jangka panjang penyertaan modal bersaldo 800.000. Selanjutnya dengan kode rekening 1.4.1.01.01 dengan nama rekening dana cadangan bersaldo 0. Selanjutnya dengan kode rekening 3.1.1.01.01 dengan nama rekening ekuitas awal bersaldo 900.000. Selanjutnya dengan kode rekening 4.2.1.01.02 dengan nama rekening pendapatan bagi hasil PPh 21 LRA bersaldo 600.000. Selanjutnya dengan kode rekening 4.2.1.04.01 dengan nama rekening pendapatan DAK LRA bersaldo 1.300.000. Selanjutnya dengan kode rekening 5.1.5.05.01 dengan nama rekening belanja hibah kepada organisasi masyarakat bersaldo 700.000. Selanjutnya dengan kode rekening
7.1.2.01 dengan nama rekening penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan bersaldo 100.000. Selanjutnya dengan kode rekening 7.2.2.02.01 dengan nama rekening pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada PT Telekomunikasi bersaldo 800.000. Selanjutnya dengan kode rekening 8.2.1.01.02 dengan nama rekening pendapatan bagi hasil PPh 21LO bersaldo 600.000. Selanjutnya dengan kode rekening 8.2.1.04.01 dengan nama rekening pendapatan DAKLO bersaldo 1.300.000. Dan yang terakhir dengan kode rekening 9.1.5.01.09 dengan nama rekening beban hibah kepada organisasi masyarakat bersaldo 700.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo laporan keuangan pemerintah Kota Sejahtera PPKD per 31 Januari 2019. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo merupakan komponen ketiga ataupun langkah ketiga daripada siklus akuntansi. Neraca saldo dilakukan setelah melakukannya posting ke dalam buku besar. Dan neraca saldo berisi saldo-saldo akhir daripada buku besar tersebut. Apa sih fungsi neraca saldo? Neraca saldo berfungsi sebagai melihat apakah pengerjaan buku besar sudah benar atau belum. Neraca saldo ini akan melihat apakah buku besar yang dikerjakan sudah balance atau belum. Dan neraca saldo juga merupakan dasar-dasar daripada penyusunan laporan keuangan pada akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan neraca saldo daripada laporan keuangan pemerintah. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan akuntansi pada umumnya itu tidak ada beda. Semuanya sama. Begitu pula pada neraca saldo ini. Di mana pada neraca saldo tentunya ada komponen nomor akun, nama akun, dan saldo debit atau saldo kredit. Di sini pada laporan keuangan pemerintah Kota Sejahtera PPKD 2019 ini ada 16 komponen akun atau 16 akun, di mana saya akan menjelaskan studi kasus ini yaitu neraca per 31 Januari 2019. Yang pertama ada perubahan saldo di debit sebesar Rp500.000. Yang kedua, kas di bank dengan saldo di debit sebesar Rp819.000. Yang ketiga, piutang DAK dengan saldo 0. Yang keempat, piutang bagi hasil saldo 0. Selanjutnya, RK OPD Makmur saldo di debit sebesar Rp481.000. Selanjutnya ada investasi jangka panjang penyertaan modal saldo di debit sebesar Rp800.000. Selanjutnya adalah dana cadangan saldo di debit sebesar 0. Selanjutnya, ekuitas, saldo di kredit sebesar Rp900.000. Selanjutnya, pendapatan bagi hasil PPh 21 LRA, saldo di kredit sebesar Rp600.000. Selanjutnya, pendapatan DAK LRA, saldo di kredit sebesar Rp1.300.000. Dan belanja hibah kepada organisasi masyarakat, saldo di debit sebesar Rp700.000. Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan, saldo di kredit sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada beban hibah kepada organisasi masyarakat, saldo di debit sebesar Rp800.000. Pendapatan bagi hasil PPh 21 LO, saldo di kredit sebesar Rp600.000. Pendapatan DAK LO, saldo di kredit sebesar Rp1.300.000. Dan yang terakhir ada beban hibah kepada organisasi masyarakat yaitu saldo di debit sebesar Rp700.000. Berdasarkan hasil perhitungan neraca saldo, bisa teman-teman lihat pada presentasi, saldo di debit sebesar Rp4.800.000 dan saldo di kredit sebesar Rp4.800.000. Artinya saldo di debit dengan saldo di kredit adalah balance. Dari neraca saldo ini dapat membuktikan bahwa penyusunan buku besar adalah benar.
Sekian presentasi tentang neraca saldo dari saya. Nah, di sini Halimah akan menerangkan mengenai laporan realisasi anggaran. Sedikit mengenai laporan realisasi anggaran, menurut PSAP nomor 2, laporan realisasi anggaran itu adalah komponen laporan keuangan pemerintahan yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan bersanding dalam satu periode. Jadi kalau misalnya kita melaporkan tahun 2019, maka harus disandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Selanjutnya itu menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan realisasi anggaran itu adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, defisit atau surplus LRA, pembiayaan, sisa, kurang atau lebih pembiayaan anggaran. Nah, untuk unsur-unsur yang terkandung di dalam laporan realisasi anggaran ini juga sudah dijelaskan pada PSAP nomor 2 paragraf 32 sampai dengan 37. LRA itu sekurang-kurangnya harus menyajikan unsur berikut ini. Yang pertama itu adalah pendapatan, kedua belanja, ketiga transfer, keempat surplus defisit, kelima pembiayaan, keenam sisa kurang atau lebih pembiayaan anggaran. Pada intinya, laporan realisasi anggaran ini digunakan untuk mengungkapkan serta menunjukkan ketaatan kegiatan keuangan pusat ataupun daerah terhadap APBN atau APBD. Nah, langsung saja kita masuk kepada laporan realisasi anggaran yang ada di pada kasus 1, yaitu Pemerintahan Kota Sejahtera PPKD untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, unsur yang pertama itu adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini juga terbagi atas dua, di mana ada pendapatan asli daerah dan juga transfer pemerintahan pusat dana penimbangan. Untuk pendapatan asli daerah ini bernilai Rp0, di mana tidak ada pencatatannya, namun di dalam pendapatan asli daerah ini ada pendapatan pajak daerah LRA, yang kedua itu pendapatan retribusi daerah, lalu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu selanjutnya ada pendapatan daerah lainnya yang sah. Namun karena tidak ada dalam pencatatan jurnal, maka di sini bernilai Rp0. Selanjutnya itu adalah transfer pemerintahan pusat dana penimbangan. Di sini dana bagi hasil pajak PPh bernilai Rp600.000, dana bagi hasil sumber daya itu bernilai Rp0, dana alokasi umum itu bernilai Rp0. Lalu juga ada dana alokasi khusus yang senilai Rp1.300.000. Maka didapatkan jumlah pendapatan transfer itu adalah Rp1.900.000. Nah, selanjutnya itu adalah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan ini didapatkan dari penambahan atau penjumlahan dari pendapatan asli daerah ditambah dengan transfer pemerintahan pusat dana penimbangan. Maka didapatkan nilai jumlah pendapatan itu adalah Rp1.900.000. Selanjutnya, unsur selanjutnya itu adalah belanja. Belanja ini juga dibagi atas dua. Pertama belanja operasi, lalu juga ada belanja modal. Untuk belanja operasi itu yang pertama ada belanja pegawai, itu bernilai Rp0. Belanja barang dan jasa itu bernilai Rp0. Lalu juga ada belanja hibah untuk masyarakat, ini senilai Rp700.000. Maka didapatkan jumlah biaya belanja operasi itu adalah Rp700.000. Nah, untuk belanja yang selanjutnya ini ada belanja modal. Belanja modal itu yang pertama ada belanja tanah bernilai Rp0, belanja mesin dan peralatan, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset lainnya. Namun pada kasus 1 ini tidak ada tercatat, maka untuk belanja modal itu adalah bernilai Rp0. Maka didapatkan jumlah belanja yang dijumlahkan dari belanja operasi ditambah dengan belanja modal itu adalah menilai Rp700.000. Selanjutnya, unsur selanjutnya itu adalah surplus dan defisit. Surplus atau defisit. Di sini surplus defisit ini didapatkan dari pendapatan dikurang dengan belanja. Di mana tadi pendapatan itu adalah Rp1.900.000 dikurangi dengan Rp700.000, maka didapatkan surplus atau defisitnya itu adalah Rp1.200.000. Nah, unsur selanjutnya itu adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini juga dibagi atas dua, di mana ada penerimaan pembiayaan, lalu juga ada pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk penerimaan pembiayaan ini bernilai berjumlah Rp100.000 yang didapat dari pencairan dana cadangan
Rp100.000. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan itu yang pertama adalah pembentukan dana cadangan itu bernilai Rp0. Lalu ada penyetaraan modal pemerintah daerah itu bernilai Rp800.000. Maka didapatkan jumlah pengeluaran itu adalah Rp800.000. Selanjutnya adalah pembiayaan neto. Nah, pembiayaan neto ini didapatkan dari penerimaan dikurang dengan pengeluaran pembiayaan. Di mana tadi penerimaan itu adalah Rp100.000, sedangkan untuk pengeluarannya itu adalah Rp800.000, maka didapatkan hasil pembiayaan neto itu adalah minus Rp700.000. Untuk unsur selanjutnya, sisa lebih pembiayaan anggaran. Nah, sisa lebih pembiayaan anggaran ini didapatkan dari surplus defisit dikurangi dengan pembiayaan neto. Nah, tadi surplus defisit itu adalah Rp1.200.000. Maka untuk dikurangi dengan pembiayaan neto Rp700.000 didapatkan hasil Rp500.000. Maka untuk sisa lebih pembiayaan anggaran itu adalah Rp500.000. Nah, di sini Halimah akan menjelaskan mengenai laporan perubahan SAL. Sedikit mengenai laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL itu merupakan salah satu komponen yang menyajikan secara kooperatif dengan periode sebelumnya. Nah, pada kasus satu ini, pemerintahan perubahan kota Kabupaten Sejahtera PPKD untuk laporan perubahan SAL yang berakhir pada periode 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2019. Yang pertama itu adalah saldo anggaran lebih awal. Nah, saldo anggaran lebih awalnya itu menilai Rp100.000. Lalu juga dilanjutkan dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan itu senilai Rp400.000. Selanjutnya ini dijumlahkan didapatkan nilai Rp500.000. Nah, untuk unsur selanjutnya itu adalah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun sebelumnya ini tidak ada tercatat berapa nilai koreksi kesalahannya, maka didapatkan nilai saldo anggaran lebih akhirnya itu adalah senilai Rp500.000. Saya melanjutkan tentang definisi laporan operasional. Laporan operasional menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yaitu menyatakan bahwa laporan operasional yang selanjutnya disingkat dengan LO itu merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, di mana beban dan surplus atau defisit operasionalnya suatu entitas pelaporan yang menyajinya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disajikan oleh entitas pelaporan yang merupakan basis secara akrual. Pengakuan pendapatan LO. Menurut PSAP nomor 1 paragraf 8 bahwa pendapatan LO diakui akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan ajas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pengakuan beban LO dalam PSAP nomor 12 bahwa beban diakui pada saat periode pelaporan yang menurut entitas seperti timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi, beban transfer, dan koreksi kesalahan beban. Surplus defisit kegiatan operasional itu merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban operasional adalah selisih kurang antara pendapatan beban selama satu periode pelaporan. Baik dalam contoh kasus pemerintah Kota Sejahtera PPKD per 31 Januari 2019 bahwa pendapatan kegiatan operasional dalam pendapatan terdapat selisih pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan kontribusi daerah, pendapatan hasil pengalaman daerah yang dihasilkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jadi jumlah pendapatan daerah bernilai 0. Pendapatan yang kedua itu adalah pendapatan transfer, yaitu transfer pemerintah pusat dana pertimbangan bernilai 0, dana bagi hasil sumber daya alam bernilai, dana bagi hasil pajak PPh 21 itu berjumlah 600.000, dan dana bagi hasil sumber daya alam bersaldo 0, dan dana alokasi umum bersaldo 0, dan dana alokasi khusus berjumlah 1.300.000. Jadi total jumlah pendapatan transfer sebesar Rp1.900.000. Jadi jika ditotalkan jumlah pendapatan adalah sebesar Rp1.900.000. Beban.
beban pegawai bersaldo 0, beban persediaan bersaldo 0, beban jasa saldo 0, beban pemeliharaan saldo 0, dan beban penjelasan pembelanjaan dinas bersaldo 0, dan beban bunga bersaldo 0, dan beban subsidi bersaldo 0, dan beban hibah bersaldo Rp700.000. Jadi total jumlah beban adalah Rp700.000. Jadi selisih dari pendapatan dan beban, maka surplus atau defisit LO sebesar 1.200.000. Jadi yang mempengaruhi dalam laporan operasional yang dipengaruhi dalam laporan operasional ini adalah laporan perubahan ekuitas. Karena dalam laporan operasional ini terdapat surplus, maka laporan entitas ekuitas akan berubah Rp1.200.000. Sekian penjelasan saya tentang laporan keuangan operasional. Terima kasih. Perubahan ekuitas merupakan bagian dari laporan keuangan yang melaporkan perubahan investasi dari waktu ke waktu. Untuk laporan perubahan ekuitas berdasarkan Pemerintah Kota Sejahtera PPKD, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, di sini ada ekuitas awal pada tahun 2019 bersaldo 900.000 dan surplus atau defisit LO pada tahun 2019 bersaldo Rp1.200.000. Selanjutnya, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun 2019 bersaldo 0. Selanjutnya ada koreksi nilai persediaan pada tahun 2019 bersaldo 0. Selisih revaluasi aset tetap pada tahun 2019 bersaldo 0. Dan lain-lain pada tahun 2019 bersaldo 0. Nah, jumlah ekuitas akhir adalah Rp2.100.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca. Neraca merupakan laporan yang berisikan tentang informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas yang ada pada akhir periode pada akuntansi. Selanjutnya kita akan memasuki kasus Pemerintah Kota Sejahtera, laporan neraca per 31 Desember 2019. Yang pertama itu ada aset. Aset terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Yang pertama aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas di daerah sebesar Rp819.000, piutang DAK tidak ada, piutang bagi hasil PPH 21 tidak ada, RKOPD sebesar Rp481.000. Total aset lancar ada Rp1.300.000. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen yang tidak ada saldonya dan investasi permanen sebesar Rp800.000. Jadi total investasi jangka panjang sebesar Rp800.000. Yang ketiga ada aset tetap. Aset tetap terdiri dari kendaraan tapi tidak ada saldonya, gedung dan bangunan juga tidak ada saldonya, jalan, irigasi, dan jaringan tidak ada saldo, aset tetap lainnya juga tidak ada. Jadi total untuk aset tetap tidak ada. Yang selanjutnya ada dana cadangan. Dana cadangan tidak ada saldo, jadi jumlah dana cadangan itu sebesar Rp0. Jadi untuk total aset itu ada sebesar Rp2.100.000. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek yang senilai Rp0. Kewajiban jangka panjang juga bernilai Rp0. Total kewajiban adalah Rp0. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas sebesar Rp1.600.000 dan ekuitas sal sebesar Rp500.000. Jadi total ekuitas sebesar Rp2.100.000. Total jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp2.100.000 dan dinyatakan balance dengan total aset. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutupan LRA untuk periode per 31 Desember tahun 2019. Pertama itu ada pendapatan bagi hasil PPH 12 LRA
sebesar Rp600.000, pendapatan DAK LRA sebesar Rp1.300.000, belanja hibah sebesar Rp700.000, surplus atau defisit LRA sebesar Rp1.200.000, penerimaan pembiayaan pencairan dana cadang pada pembiayaan neto sebesar Rp100.000, pembiayaan neto pada pengeluaran pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp800.000, surplus atau defisit LRA sebesar Rp1.200.000, pembiayaan neto sebesar Rp700.000, silpa sebesar Rp500.000. Silpa pada ekuitas SAL sebesar Rp500.000, ekuitas pada perubahan SAL sebesar Rp500.000. Nah, di sini juga ada buku besar penutup LRA untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2019. Nama rekening surplus atau defisit LRA, penutup pendapatan dan belanja sebesar Rp1.200.000. Nama rekening pembiayaan neto, penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.000, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp800.000, penutup sebesar Rp700.000. Nama rekening silpa, surplus atau defisit LRA dan pembiayaan neto pada ekuitas SAL sebesar Rp500.000. Nama rekening ekuitas SAL, penutupan silpa sebesar Rp500.000. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup LO dan buku besar penutup LO pada pemerintah Kota Sejahtera. Nah, sama seperti jurnal penutup pada umumnya, yaitu yang berfungsi untuk menutup akun-akun atau perkiraan-perkiraan sementara yang nantinya pada akhir periode akan menjadi nol. Nah, berdasarkan laporan operasional yang telah dijelaskan oleh rekan kita tadinya, yaitu Bang Fernando, maka perkiraan-perkiraan yang akan kita tutup yaitu perkiraan pendapatan dan beban, serta ada surplus atau defisit LO, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, kemudian akan ditutup dengan ekuitas. Berdasarkan laporan keuangan tadinya, terdapat akun pendapatan yaitu pendapatan bagi hasil PPh 12 LO yang berjumlah 600.000 di debit, kemudian ada pendapatan DAK dana alokasi khusus LO yang bernominal 1.300.000 di debit. Kemudian ditutup di kredit yaitu ada beban hibah kepada organisasi masyarakat sebesar 700.000. Karena lebih besar pendapatan dibandingkan dengan beban, maka terdapat akun surplus atau defisit LO di kredit sebesar 1.200.000, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Kemudian yang kedua yaitu yang kita tutup, akun surplus atau defisit LO kita tutup dengan ekuitas dengan nominal 1.200.000. Kemudian buku besar penutup LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Terdapat kode rekening yaitu 311001 dengan nama rekening surplus atau defisit LO, di mana saldo dari surplus defisit LO tersebut 1.200.000 akan kita tutup di debit sebesar 1.200.000 sehingga saldo dari surplus atau defisit LO tersebut menjadi 0. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelumnya apa sih neraca saldo setelah penutupan itu? Nah, neraca saldo setelah penutupan itu atau post closing trial balance ini disajikan setelah adanya jurnal penutup LRA dan LO. Nah, tujuannya adalah untuk menguji kesetaraan antara debit dan kredit. Neraca ini merupakan sebuah daftar yang berisi saldo akun real atau akun yang ada di laporan posisi keuangan, yaitu terdiri atas aset, kewajiban, serta ekuitas.